Oke, kita masuk ke materi baru sebenarnya, semoga cukup ya 30 menit. Nah, ini definisinya, itu adalah struktur mencakup intisari logika, NOR, dan NOT. Jadi sebenarnya aljabar boolean ini itu adalah gabungan dari teori himpunan, kemudian logika. Intinya yang kita pelajari kemarin itu semua dikumpulin jadi satu, itu kita sebut sebagai aljabar boolean. Nah, tapi ada sedikit perbedaan. Aljabar boolean itu ada suatu tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true and false, atau benar dan salah. Atau sering kali juga kita definisikan aljabar boolean itu hanya bernilai 2, memiliki 2 nilai, yaitu 0 dan 1. Makanya tadi kita kenal yang namanya fungsi karakteristik, ya kan? Tadi barusan kita bicara tentang fungsi karakteristik, di mana dia memetakan fungsi ke dalam 2 nilai, yaitu 0 dan 1. Nah, ini merupakan bentuk atau salah satu diturunkan menjadi aljabar boolean itu sendiri. Oke? Nah, definisinya apa? Definisinya adalah aljabar boolean adalah aljabar yang terdiri atas himpunan B yang memiliki 2 operator biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Jadi dia hanya ada 2 operator biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Nah, penemunya itu adalah George Boole. Terjemahannya dalam buku An Investigation of Law of Two, on which are found the mathematical theories of logic and probabilities. Kalau ada kesempatan silahkan dibaca. Nah, di logika boolean ini dia menerapkan hubungan antara nilai-nilai matematis yang dibatasi dengan 2 unit, yaitu true and false. True itu akan bernilai 1 dan false akan bernilai 2. Di dalam aljabar, kenapa aljabar boolean ini saya masukkan? Aljabar boolean ini merupakan salah satu dasar dari rangkaian dan teknologi komputer digital. Jadi kalau teman-teman bicara pemrograman, pasti akan bicara tentang binary, 0 dan 1, 0 dan 1. Nah, base-nya adalah boolean itu sendiri. Oke? Ini tidak akan saya bahas. Misalnya di sini, aljabar boolean ini punya 2 nilai, 0 dan 1 yang saya bilang tadi. Operatornya pun cuma penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini, misalnya, saya punya A dan B. Maka nilai perkaliannya, apabila A 0, B 0, maka A dan B-nya akan bernilai 0. 0 itu sama dengan false, dan 1 ada sama dengan true. Kalau salah satunya dia bernilai 0 dan salah satunya 1, dia akan tetap bernilai 0. Dia akan bernilai 1 apabila A dan B kedua-duanya akan bernilai 1. Nah, ini untuk karakteristik perubahannya, operator UNER ini, A plus B, apabila A-nya 0, B-nya 0, maka A plus B-nya 0. Apabila A-nya 0, 1, maka A plus B-nya 1. Begitu selanjutnya. Kalau A dan B-nya 1, A plus B ini bukan bernilai 2, tapi dia hanya akan bernilai 1. Jelas? Sedangkan untuk UNER atau komplement, kalau A komplement adalah kebalikannya. Apabila 0 dia akan bernilai 1, apabila 1 dia akan bernilai 0. Oke?
Papa sudah berangkat. Lia. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Bu. Oke. Nah, maaf. No, you cannot do this now. Nah, aksioma yang berlaku di dalam aljabar boolean yang pertama, apabila X plus B elemen dari boolean, apabila X dan Y itu merupakan anggota dari boolean atau impunan boolean, maka X plus Y itu akan menjadi anggota boolean juga, dan X kali Y sama dengan anggota boolean. Nah, ini sebenarnya bisa dibaca ya. Yang kedua, identitasnya. Apabila X plus 0 di dalam aljabar boolean, X plus 0 sama dengan 0 plus X, ini akan bernilai X. Sedangkan X plus 1 akan nilainya sama dengan 1 kali X, itu pasti akan bernilai 1. Ingat, ini yang membedakan aljabar boolean dengan aljabar yang biasanya. Kalau aljabar biasa X kali 1 itu akan bernilai X. Tetapi kalau di boolean, X kali 1 itu akan bernilai 1. Jelas? Di dalam aljabar boolean juga akan berlaku komutatif. X plus Y itu akan sama dengan Y plus X. Dan X kali Y itu akan bernilai sama dengan Y kali X. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, nah, distributif, ini sifat-sifatnya bisa dibaca. X kali Y plus Z itu sama dengan X plus Y, X plus Z. Oke. Nah, ini bisa dibaca ya. Nah, kemudian aksiomanya banyak. Ini ada komplement identitas. Apabila satu komplement itu akan bernilai 0, apabila 0 komplement itu akan bernilai 1. Juga berlaku sifat absorpsi. X plus X kali Y itu akan bernilai X. Turn it off. Roy, turn it off. Turn it off. No, you can. You disturb me. Okay? No. Just play with your phone. I give you 5 minutes to play phone. I don't know. Oke, ini sifat absorpsinya. Maaf. Kemudian kalau X kali X plus Y sama dengan X, ada juga sifat De Morgan sama. Tapi bedanya nih, X plus Y komplement itu sama dengan X komplement dikali Y komplement. Ini agak berbeda dari aljabar pada umumnya. Jelas? X plus Y, X kali Y komplement itu adalah X komplement plus Y komplement. Jadi yang untuk De Morgan ini saya tidak salah ya, tetapi memang sifatnya seperti ini. Berbeda dengan aljabar pada umumnya. Oke, jelas? Jelas. Ini bisa tenang saja, tidak perlu menghafal. Nanti kalau ujian UAS biasa open book, open ini. Jadi tidak perlu dihafal. Nah, justru yang lebih penting adalah bagaimana kalian mengerjakannya. Kalau ditanya gini,
Buktikan sifat distributif X sama dengan ini dengan menggunakan tabel kebenaran. Jadi gimana? Tinggal di sini kita buktikan. Di sini X, Y, Z. X 0, 0, 0, 0, 0, 1, terus 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Ini benar kan? Oke. Berarti di sini cari Y plus Z. Kemudian di sini kita cari X kali Y plus Z. Terus kita cari X dot Y, X kali Z, dan X, Y plus X, Z. Oke. Ingat tadi untuk aljabar boolean, kalau X plus Y di sifatnya pertama, X plus Y berarti Y plus Z 0, 0, berarti di sini akan bernilai 0. 0, 1, kalau plus Y akan bernilai 1. 1, 0 akan bernilai 1, 1, 1 dia akan bernilai 1, 0 plus 0 dia akan bernilai 0, 0 plus 1 akan bernilai 1, 1, 0 akan bernilai 1, dan 1 plus 1 sama dengan 1. Jelas? Sedangkan pengalinya, oh ini Y. X kali Y plus Z, berarti X ini kali dengan ini. 0 dikalikan 0, dia akan bernilai 0. 0 kali 1, dia akan bernilai 0. 0 kali 1 akan bernilai 0 juga. 0 kali 1 akan bernilai 0. 1 kali 0 akan bernilai 0. 1 kali 1, 1. 1 dan 1. Jelas di sini? Kalau ini masih gampang, kan? Sedangkan X kali Y. X kali Y berarti 0 kali 0 akan bernilai 0. 0, 0 kali 1 akan bernilai 0. 0 kali 1 akan bernilai 0. 1 kali 0 akan bernilai 0. 1 kali 0 sama 0. 1 kali 1 akan bernilai 1. Dan 1 kali 1, 1. Sedangkan X kali Z. 0 kali 0 akan bernilai 0. 0 kali 1. 0, benar? 0 kali 0, dia akan bernilai 0 sama. Di sini 0. 0, 1 sama 0. 1, 0 akan bernilai 0. 1, 1. Salah. Sini 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Oh ini 1, 1, 1. Nih, 1. Nah, sekarang kita ini ditambah ini berarti kan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1.
Terbukti kan? Ini nilainya sama dengan ini kan? Ya nggak? Sama persis. Berarti di sini terbukti. Kalau diminta membuktikan dengan tabel kebenaran, teman-teman bisa membuktikan dengan cara seperti ini. Oke? Nah, kalau ada sifat yang kedua, X plus X sama dengan X. Gimana? Rekan-rekan bisa menggunakan tabel kebenaran. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, di sini salah satu teorema adalah idempoten. X plus X sama dengan X. Sekarang kita mau buktikan. X plus X. Boleh nggak saya tuliskan X plus X kali 1. Ini adalah sifat identitas. Oke? Terus saya tuliskan di sini. X plus X dikali dengan X plus X komplement. Ini komplement. Ingat bahwa 1 sama dengan X plus X komplement. Jelas di sini? Kemudian pakai sifat distributif. Benar. Distributif tadi apa? Berarti saya tuliskan X plus X kali X komplement. Distributif. Tadi distributif itu bagaimana? Inverse. No L. Oke, Mami. Distributif adalah X plus salah. X plus Y kali Z ini sama dengan X plus Y kali X plus Z.
ini diseumpamakan Y dan komplement diumpamakan dengan Z. Jadi, kita dapat X plus X komplement. Jelas? Nah, ini sama dengan X plus 0. Ini adalah sifat komplement, di mana 0 itu adalah X kali X komplement. Nah, ini X plus 0 dia akan bernilai X. Ini identitas. Jadi, terbukti bahwa X plus X sama dengan 0. Jelas nggak? Jelas? Atau tidak? Atau bingung? Masih bingung, Bu. Oke. Minta charger laptop tuh di kamar itu yang hitam. Oke, saya ulangi di sini ya. Kita ingin membuktikan kasih. Oke, misalnya kita tadi ingin membuktikan X plus X sama dengan 1. Ya kan? Sama dengan X. Ya nggak? Oke. X plus X sama dengan X. Kita ingin membuktikan ini, ya kan? Berarti kita bisa merubah, kita bisa beranjak dari ruas kiri diubah ke dalam bentuk ruas kanan. Jadi kita jalan dari X plus X sama dengan apa? Ya kan? Boleh nggak saya tuliskan X plus X ini dikalikan dengan 1? Ingat, sifat identitas itu adalah ini. Identitas. Sifat identitas tadi adalah misalnya X dikalikan dengan 1, maka dia akan bernilai X. Ya nggak? Berarti kalau kita punya sesuatu, misalnya ini kita misalkan dengan X, atau di sini kita misalkan dengan A, berarti kan kita bisa tulis sana A ini, A akan sama dengan A dikalikan dengan 1 kan? Merubah nilai nggak di sini? Merubah nilai nggak? Halo? Di sini dia tidak merubah nilai kan? Iya nggak? Nah, oke, sampai di sini mengerti? Iya, Bu. Oke, jadi saya hapus dulu. Nah, saya mau lanjutkan. Kemudian di sini kita X plus X
dikalikan dengan, kalau saya ubah lagi pakai sifat komplement, sifat komplement. Komplement itu apa? Apabila X plus X komplement maka dia akan bernilai 1. Ya kan? Berarti kita balik. Nilai 1 di sini kita ubah menjadi X plus X komplement. Merubah nilai nggak? Nggak kan? Tidak ada perubahan nilai kan? Ya nggak? Sampai di sini jelas dulu nggak? Nah, sekarang saya ubah untuk mempermudah. Misalnya, saya misalkan di sini X plus A dikali dengan X plus B. Boleh nggak? Di mana nilai A itu adalah X dan B itu adalah X komplement. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Boleh kan? Oke. Lanjut, kita pakai sifat yang ketiga. Kita gunakan sifat distributif. Distributif itu gimana? Kalau saya punya X plus Y kali Z sama dengan X plus Y kali X plus Z. Nah, ini kan ruas kiri sama dengan ruas kanan kan? Ini kan berarti ini, yang ini sama ini strukturnya kan sama, ya nggak? Strukturnya sama, bener nggak? Ya nggak? Berarti di sini boleh nggak saya tuliskan bahwa berarti di sini X plus di sini saya tulis X plus A kali B. Karena ini yang kuning tadi ini kan sama dengan yang pink di sini, atau saya tulis ulang di sini. Ini kan sama dengan X plus Y kali X plus Z. Ini kan sama dengan X plus Y kali Z. Ya nggak? Yang ini. Jelas nggak sampai di sini? Iya, Bu. Oke, saya lanjutkan berarti ya. Berarti di sini saya tulis X plus A-nya apa? A tadi kan dia X kali X komplement. Ya nggak? Nah, kita punya sifat lagi. Apa? Identitas.
Identitas itu apa? Apabila X dikalikan dengan X komplement atau X komplement, maka dia akan bernilai pasti salah. Salah semua. Berarti akan bernilai 0. Ya kan? Sorry, ini bukan identitas, komplement. Iya nggak? Berarti di sini kita gantikan. Di sini X plus 0. Ya? Berarti di sini hasilnya kalau X plus 0, kita pakai yang namanya hukum identitas. Apa itu? Apabila X ditambah dengan 0, maka dia akan bernilai X. Berarti dia, kalau X plus 0, berarti dia akan bernilai X. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Oke. Berarti ini sudah ya?